Di tengah gempita penyelenggaraan dan perjuangan atlet-atlet kita di ajang SEA Games 2017 terselip kisah Prasetyo, atlet Paralimpiade yang kini sedang dalam kondisi memprihatinkan. Ya, hal ini memberi pertanyaan besar bahwa apakah kesejahteraan atlet di tanah air ini bisa dibilang butuh perhatian khusus dari pemerintah. Hari ini kami mendatangkan langsung Mbak Yuyun Putri, kakak dari Prasetyo yang akan berbagi kisah bagaimanakah membanggakan sosok Prasetyo, dan juga sudah hadir di studio Newsline ada Pak Gatot Sulyastoro Dewabroto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat siang. Selamat siang, Pak Gatot. Pak Gatot, selamat datang di Newsline. Mungkin kita ingin mengetahui kondisi terakhir dari Mas Prasetyo ya. Mas Prasetyo sekarang ini SMA kelas 1 ya, dan beberapa waktu yang lalu mengalami masalah gagal ginjal gitu ya. Apa yang kita ketahui bahwa Anda berusaha menggalang dana melalui kitabisa.com. Bisa diceritakan waktu itu latar belakangnya bagaimana? Jadi pertama saya inisiatif untuk menggalang dana secara resmi. Saya dapat informasi melalui Instagram secara tidak sengaja, kemudian saya berinisiatif untuk menggalang dana untuk adik saya, kebetulan karena kami membutuhkan dana yang sangat besar untuk operasi cangkok ginjal ini. Jadi saya pertama kalinya saya mencari informasi mengenai bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya melalui perusahaan kitabisa.com secara langsung. Kemudian saya membuat akun dan saya menyebarkan link-linknya kepada teman-teman dekat, kepada saudara-saudara dekat saya. Baik, kita tahan dulu Mbak Yuyun. Kalau tadi kami sudah menghadirkan informasi atlet Indonesia membanggakan di ajang SEA Games 2017, nah informasi yang satu ini juga masih terkait soal atlet, namun dengan kondisi yang jauh berbeda. Prasetyo Teguh Utomo, atlet Paralimpiade berprestasi asal Gerobokan, Jawa Tengah yang pernah mencetak medali emas bidang atletik di gelaran Paralimpik Nasional tahun 2015, kini kondisinya memprihatinkan akibat sakit yang dideritanya. Nama Prasetyo Teguh Utomo pernah menjadi pahlawan dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional tahun 2015 lalu. Deretan medali ini pernah diraihnya 2 tahun silam. Medali membanggakan ini diperolehnya di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Bukan dengan berlari, prestasi dicetaknya di atas kursi roda. Atlet asal Gerobokan, Jawa Tengah ini berkiprah di bidang balap kursi roda dan tolak peluru dalam gelaran Paralimpiade. Keterbatasan fisik yang dimilikinya tak menjadi penghalang untuk berprestasi dalam olahraga. Atlet nasional yang pernah meraih medali emas dan perak ini kini terbaring sakit akibat gagal ginjal. Pelajar sebuah SMA di Solo ini harus istirahat total ketika jatuh saat tengah berlatih. Setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit di Solo dan Gerobokan, kini Prasetyo hanya dirawat di rumah karena keterbatasan biaya. Sang ibu Aisy dengan setia mendampinginya. Prasetyo sendiri seorang atlet, Bu ya? Iya. Atlet apa, Bu? Kursi roda. Berarti sering dapat juara, Bu ya? Iya. Ibu bangga, Bu ya, punya putra. Saya bangga, Mas. Keluarga Prasetyo berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap nasib pahlawan gelanggang olahraga ini. Dulu ya gimana lagi, nggak memungkinkan kan, harus nunggu sembuh total dulu baru bisa latihan lagi. Harapannya agar ia bisa kembali beraktivitas dan melanjutkan menjadi atlet olahraga yang mencetak prestasi bagi Indonesia. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Prasetyo, kita akan mencoba menghubungi Prasetyo langsung melalui sambungan Skype. Selamat siang, Prasetyo. Siang. Siang, hai Pras. Lagi di mana ini? Sedang di rumah? Di rumah sakit. Oh, sedang di rumah sakit. Oke, Pras, di sini ada kakak kamu juga, ada Mbak Yuyun.
Pras nampaknya sedang menjalani proses medis, makanya ada di rumah sakit. Pras tetap semangat ya, di sini semua kakak kamu berusaha untuk menggalang bantuan, menggalang semangat juga melalui sosial media. Jadi kamu harus tetap semangat ya Pras. Oke, Pras didampingi ibu ke rumah sakit? Didampingi sama ibu ya. Oke. Pras. Iya. Prasetyo, ada yang ingin disampaikan Prasetyo? Untuk teman-teman dan juga pemirsa Newsline yang sedang menyaksikan soal semangat Prasetyo tetap berjuang meski dalam keadaan sakit dan nanti ketika sudah sembuh tentunya akan mulai latihan kembali. Pras, silakan. Oke, Pras meminta didoakan supaya cepat sembuh katanya. Iya. Jadi Pras ini dari sejak SMP ya sudah mulai tinggal di asrama ya di YPAC Surakarta waktu itu. Ingin tahu waktu itu apa yang membuat Pras jatuh cinta pada olahraga waktu itu. Prasetyo? Ingat tidak waktu itu kan sudah tinggal pisah sama orang tua ya. Terus kenapa waktu itu yang Semua ikut-ikut training. maaf Latihan terus. Baik, ini dia beberapa raihan prestasi dari Aha. Prasetyo. Pras, waktu itu akhirnya kan mendapatkan emas ya. Orang pertama yang paling ingin kamu berikan bahwa emasnya ini buat siapa sih, Pras? Buat keluarga. Luar biasa, baik Prasetyo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat, tetap semangat ya Pras, sedang menjalani treatment medis, perawatan medis. Jangan patah semangat, kita di sini untuk dukung kamu terus. Sukses. Baik. Prasnya dari dulu Mbak Yuyun kalau cerita katanya Pras ini anaknya gigih dan tidak pernah mengeluh. Iya. Seperti apa tepatnya kalau gigih ini dituangkan dalam hal apa begitu? Jadi setiap kondisinya seperti apapun, meskipun sakit, meskipun ada sesuatu apa gitu, tidak pernah mengeluh. Jadi orangnya tuh tipikalnya tertutup ya, hanya disimpan sendiri gitu, kurang open. Jadi sakit itu pasti dia nggak akan ngerasa gitu. Oke, itu jiwa Paralimpian biasanya seperti itu. Iya, atlet sejati. Atlet sejati gitu ya. Tapi Pak Gatot melihat potret ini sebegitu menyedihkankah kondisi dari atlet-atlet kita yang katakanlah terlupakan dalam tanda kutip hingga akhirnya harus menggather atau mengumpulkan bantuan secara viral di media sosial? Ya, pertama kami sampaikan rasa simpati dari Kemenpora terhadap apa yang dialami oleh Dek Pras ya. Sampaikan salam hormat untuk beliau. Dan yang kedua, memang banyak kejadian seperti yang dialami oleh Dek Pras ini. Karena dalam 2 tahun terakhir ini pernah kejadian seorang mantan peraih medali emas di SEA Games, judo, kemudian ternyata hampir sama kejadiannya seperti ini. Kemudian saya datang ke sana dan kami juga terpaksa harus istilahnya kemudian bantingan ya melalui viral gitu, hal yang sama. Kemudian yang kedua, belum lama ini setahun yang lalu karena efek dari supporter konflik antar klub, kemudian luka parah, kemudian karena pemerintah itu aturannya terpaku kepada kalau memberikan penghargaan, tadi kan emas ya, kami pun juga bisa memberikan penghargaan, tapi kami terpaku pada peraturannya yang dapat penghargaan dari pemerintah itu adalah tidak dibedakan apakah itu Olimpian atau Paralimpian gitu. Kayak tempo hari tahun yang lalu Owi Butet itu dapat 5M, kemudian peraih perak untuk Olimpiade dan Paralimpik juga sama dapat emas 3M. Ini menunjukkan nggak ada diskriminasi. Cuman begitu turun di Asian Games masih boleh dari pemerintah, ada Asian Games, Asian Para Games, kemudian di SEA Games sekarang ada SEA Games, ada Asian Para Games. Kami bisa memberikan. Tapi pada saat di layer pon, bukan maksud pemerintah tidak mau membantu, karena memang ketentuannya tidak diatur seperti itu. Tapi kami tidak give up in despair ya. Kami mendorong misalnya Pemda, Gubernur,
untuk mereka care, tapi taruh ya care untuk itu. Kemudian makanya kemarin pada saat habis PON dari Jawa Barat itu masing-masing gubernur itu jor-joran untuk memberikan bonus kepada masing-masing atlet, baik atlet yang biasa maupun yang difabel. Poinnya adalah sekarang eranya nggak kayak dulu lagi yang namanya atlet itu kalau sudah purna atau sudah tidak berprestasi kemudian dilepas begitu saja. Makanya setelah saya dengar tadi, saya baru hari ini saya tahu gitu, dan terima kasih kepada Metro TV. Saya akan lead mimpin langsung, akan menggather dengan harapan tidak hanya linknya, tadi saya tanya ada nomor banknya nggak, rekeningnya ada, karena kami beberapa kali pengalaman bisa kejadian dikumpulkan uangnya berapapun besarnya, dan bahkan kepada Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, akan kami endorse. Jadi sudah ada follow up begitu ya. Yeah. Baik, kita perbincangannya masih akan berlanjut. Seperti apa kita tetap memberikan semangat untuk PRAS, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali selepas jeda berikut, pemirsa tetaplah di Newsline.